Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat dalam menuntut ilmu. Berjumpa kembali di Sentra Imtak bersama Bapak Miftahul Huda. Pada hari ini kita akan belajar tentang ekosistem gunung, ekosistem goa, juga ekosistem kars. Baik teman-teman, di sini Bapak hanya menyampaikan pengantar saja tentang ekosistem ini. Selebihnya kalian bisa belajar di sentra sains. Yang pertama adalah ekosistem gunung. Apa sih ekosistem gunung itu? Ekosistem gunung adalah seluruh komponen yang ada di gunung, baik itu makhluk hidup maupun benda mati yang keberadaannya saling mempengaruhi dan saling berhubungan. Selanjutnya adalah ekosistem goa. Apa sih ekosistem goa itu? Ekosistem goa adalah seluruh komponen yang ada di goa, baik itu makhluk hidup maupun benda mati yang keberadaannya saling mempengaruhi dan saling berhubungan. Nah, selanjutnya ekosistem kars. Apa sih ekosistem kars? Ekosistem kars adalah seluruh komponen yang ada di batuan kars, baik itu berupa makhluk hidup maupun benda mati yang keberadaannya saling mempengaruhi dan saling berhubungan. Nah, itulah pengertian dari ekosistem gunung, goa, dan kars. Sebagai pengantar saja ya teman-teman. Kalau selebihnya teman-teman bisa mendalaminya di sentra sains. Nah, pada hari ini di sentra Imtak Bapak akan mengajarkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ada pada gunung dan goa. Apa sih fungsi gunung menurut Al-Qur'an yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, teman-teman, gunung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi ini sebagai pasak. Buktinya kita bisa menemukan di Quran surah An-Naba ayat 6 sampai 7. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak? Dan juga di surah An-Nahl ayat 15 yang artinya, dan dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu. Nah, pasak ini fungsinya adalah sebagai penguat perekat antara dua sambungan. Nah, gunung di bumi juga sebagai perekat antara lempengan-lempengan yang ada di bumi. Dan juga teman-teman perlu diketahui bahwasanya gunung itu tidak diam. Ya, gunung dapat berjalan. Apa buktinya? Buktinya ada di dalam Al-Qur'an surah An-Naml ayat 88. Dan kamu lihat gunung-gunung itu. Kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagaimana jalannya awan. Ya. Jadi menurut ilmuwan geografi di masa sekarang, bahwasanya telah ditemukan gunung itu berjalan di atas magma bumi. Jadi dia tidak tetap. Dia berjalan di atas magma bumi dan saling menjauhi. Nah, itulah fungsi gunung yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi. Selanjutnya, goa yang menjadi bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.
ada kisah yang bisa kita ambil hikmahnya di dalam Al-Quran, yakni kisah tentang Goa Ashabul Kahfi. Kita bisa membacanya di Quran Surah Al-Kahfi ayat 9 sampai dengan 26. Ya, dikisahkan bahwasanya di zaman sebelum zaman Rasulullah ada sekelompok pemuda yang beriman yang memegang teguh keimanannya, yakni iman kepada tauhid, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam keimanannya itu dia hidup di zaman di mana rajanya menyembah berhala. Sekelompok pemuda ini dipaksa oleh raja untuk ikut menyembah berhala, tetapi mereka menolaknya, dan mereka yang tidak memiliki kemampuan memilih untuk menghindari dari paksaan. Karena mereka diancam untuk dibunuh, maka mereka memutuskan di suatu malam untuk berlari atau pergi meninggalkan desa di mana dia tinggal dan bersembunyi di dalam sebuah goa. Kemudian mereka ketika sampai di mulut gua berdoa, Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Yang artinya, wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan ini. Nah, mereka menyerahkan, setelah mereka berusaha, mereka menyerahkan urusannya kepada Allah dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang mereka pilih ditunjukkan kebenarannya, dan Allah menerima itu, dan mereka ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam goa tersebut selama bertahun-tahun, bahkan berabad-abad ya teman-teman. Ada yang menyebutkannya 309 tahun mereka tertidur, kemudian dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebagaimana orang yang baru bangun tidur bertanya berapa lama kita tidur, mereka saling bertanya terhadap kepada teman-teman yang lain. Ada yang menjawab sehari, ada yang menjawab setengah hari, dan wallahu a'lam ada yang menjawab seperti itu. Kemudian karena mereka merasa lapar, maka salah satu di antara kelompok pemuda ini menyuruh kawannya untuk mencari makan di kota, membeli makan dengan uang perak yang mereka bawa ketika mereka berlari meninggalkan desa. Nah, tetapi sebelum berangkat, temannya ini berpesan untuk menjaga akhlak agar mereka tidak membuat curiga orang-orang yang ada di desa tempat mereka tinggal. Nah, tetapi ketika pemuda yang mencari makan ini sampai di wilayah tempat mereka tinggal, dia tidak menemui lagi berhala-berhala, dan dia ingin membeli makan. Ketika dia membeli makan, orang yang melayani juga tidak mengenali uang yang mereka bawa atau perak yang mereka bawa. Maka dibawalah pemuda ini ke raja, dan ternyata rajanya sudah berganti menjadi raja yang sudah beriman kepada Allah, dan di situ
terbuktilah apa yang menjadi desas-desus di kerajaan, bahwasanya ada pemuda yang beriman yang masih hidup yang melarikan diri ke dalam goa. Nah, disinilah Allah membuktikan betapa Allah itu bisa memuliakan siapa saja yang beriman kepadanya. Mungkin itulah cerita singkat tentang Ashabul Kahfi. Kalian bisa membaca lebih detailnya di Quran Surah Al-Kahfi ayat 9 sampai dengan 26. Nah, hikmah apa yang bisa kita pelajari dari kisah Ashabul Kahfi ini? Yang pertama adalah kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Dan yang kedua adalah teguh dalam berprinsip. Ketika kita meyakini bahwa apa yang kita pilih itu adalah benar, maka kita harus sekuat tenaga mempertahankannya. Kemudian mengamalkan apa yang sudah kita ketahui tentang kebenaran itu, kita amalkan dan kita sampaikan kepada orang lain. Nah, itulah beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Ashabul Kahfi. Selanjutnya, dari pembelajaran tentang Ashabul Kahfi juga tentang ekosistem gunung, goa, dan kars, ada beberapa nama Allah yang bisa kita ambil, yakni yang pertama, Allah itu Al-Basir, Allah itu Maha Melihat. Yang kedua, Allah itu Al-Mu'iz, artinya Allah itu Maha Memuliakan. Yang ketiga adalah Allah itu As-Sami', Allah itu Maha Mendengar. Nah, teman-teman, sebagai tambahan juga, dalam ilmu geografi sungguhnya ada ilmuwan muslim yang lebih dahulu menancapkan atau memberikan dasar tentang ilmu kebumian. Yang pertama yang terkenal dengan ilmu geografinya adalah Al-Biruni. Dia lahir tahun 973 dan wafat 1048 Masehi. Yang kedua adalah Muhammad ibnu Musa al-Hawarizmi. Lahir di tahun 780 dan wafat di tahun 845 Masehi. Kemudian Abu Zaid al-Balki di tahun 850, kemudian wafat di tahun 934 Masehi. Nah, apa sih yang diperbuat oleh ilmuwan muslim ini di bidang geografi? Ya, dia telah menyelesaikan pembuatan peta dunia. Itulah salah satu peninggalan dari ilmuwan muslim ini. Selain di bidang geografi, para ilmuwan ini menguasai ilmu yang keilmuan di bidang lain. Ada yang di bidang matematika, ada yang di bidang kedokteran, dan juga ada yang di bidang filsafat. Jadi mereka semua ini bisa menguasai beberapa keilmuan. Karena apa? Karena dasarnya mereka adalah belajar tentang Al-Qur'anul Karim, belajar tentang bagaimana memahami Al-Qur'anul Karim. Nah, karena sudah paham tentang Al-Qur'an, maka untuk belajar ilmu-ilmu yang lain mereka sangat mudah memahaminya. Nah, sebagai tambahan kita akan belajar kosakata bahasa Arab. Jamilun artinya indah. Jamilun indah. Indah bahasa Arabnya jamilun. Dan hajarun artinya batu. Batu hajarun. Hajarun batu. Kabirun artinya besar. Besar bahasa Arabnya kabirun. Kabirun besar. Selanjutnya
Dakinun, gelap. Gelap, dakinun. Dakinun, gelap. Gelap, bahasa Arabnya dakinun. Selanjutnya syalalun. Syalalun, air terjun. Air terjun, syalalun. Syalalun, air terjun. Berikutnya kahfun, artinya goa. Goa, kahfun. Ya, sawirun artinya kecil. Kecil, bahasa Arabnya sawirun. Sawirun, kecil. Berikutnya jabalun artinya gunung. Gunung, bahasa Arabnya jabalun. Jabalun, gunung. Wadin artinya lembah. Lembah artinya wadin. Wadin artinya lembah. Lembah, bahasa Arabnya wadin. Soharotun artinya magma. Magma, bahasa Arabnya soharotun. Soharotun, magma. Nah, itulah kosakata bahasa Arab kita untuk hari ini, dan juga pembelajaran kita hari ini demikian. Semoga ada guna dan manfaatnya, yang benar datangnya dari Allah. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dari apa yang telah kita pelajarin hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.